Pemirsa, pendidikan memang menjadi salah satu tantangan dalam rehabilitasi pasca banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lantas upaya apa saja yang disiapkan guna untuk tetap memperhatikan agar pendidikan anak korban banjir tetap berjalan? Kita akan berbincang dengan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Pak Haili, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jose, kami dari Aceh Tengah. Baik, oh ya, terima kasih Pak Haili telah bergabung bersama kami. Pak Haili, bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung pada bagian awal ini, 4 tahun ini? Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah sudah beberapa hari kita persiapkan terkait tentang ada beberapa sekolah yang hari ini sekolahnya darurat di tenda-tenda. Bahkan ada sekolah yang memang masih layak tapi dipakai untuk pengungsian. Jadi jumlah sekolah dasar di Aceh Tengah ini terdiri dari 204, SMP 58, dan MIN juga 56, MTSN 17, dan MA 12, SMK 6, dan SMA 20. Nah, yang sekolah di dalam tenda pada saat ini adalah TK ada 28 secara darurat, kemudian SD ada 19, ini SMP juga ada 5. Kemudian SMA ada 2 yang sekolah di dalam tenda. Nah, untuk RA itu ada 2, kemudian admin itu ada 1, dan untuk madrasah aliyah ada 1 di Rosyid. Nah, tentu mereka mengharapkan, seluruh masyarakat mengharapkan, apalagi siswa ini mengharapkan kan sekolahnya seperti biasa. Tapi mereka juga sadar bahwa dengan kedaruratan ini juga mereka siap. Karena kami menginstruksikan kepada semua kepala desa, camat, dan kepala dinas, anak-anak kita tetap sekolah. Pagi dia sekolah seperti biasa, meskipun darurat walaupun 2 jam, 3 jam, tapi di sore hari mereka juga tetap belajar di bidang agama, seperti sehari-hari biasa. Nah, ini juga kita lihat ada beberapa relawan juga hadir untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat ini merasa bahwa kita peduli, terasa hadir. Tapi memang ini perlu segera antisipasi untuk bagaimana sekolah darurat ini juga seperti di beberapa tempat ini harus, kalaupun tidak sempurna tapi harus layak. Dan ini kita prioritaskan dan ini juga kita sampaikan ke pemerintahan pusat dan provinsi. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Ya. juga ada beberapa masyarakat juga pakaian sekolah sebagai sudah kita berikan, tapi sebagian belum. Dan ini juga sudah kita sampaikan permohonan permintaan untuk anak-anak sekolah yang hari ini memang rumahnya terdampak daripada banjir dan longsor. Dan ini di beberapa titik yang kami sebutkan tadi. Begitu Mas Jose. Ya, Pak Heli, di sisi lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mengunjungi Provinsi Aceh juga begitu ya. Lalu apa yang menjadi komunikasi daripada pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan revitalisasi sekolah terutama yang masuk kategori rusak parah? Ya, pertama memang ini kan kalau sekolah, ini kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau untuk sekolah yang rusak berat, ini kan butuh proses. Apalagi di daerah kita hari ini masih ada 24 desa yang terisolir ini, yang belum bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan ini yang menyebabkan kesulitan kita untuk membawa keperluan-keperluan untuk sekolah. Tapi di sisi lain, ini masyarakat masih menggunakan beberapa Starlink dan mereka mengharapkan ada jembatan-jembatan darurat atau jembatan ayun yang darurat yang sifatnya bisa dilewati dengan roda 2. Nah, ini yang menyebabkan daerah kita yang masih beberapa terisolir. Seperti ada di Kecamatan Linge, desa Baik. Desa Linge ini ada 4 desa, ini jauh sekali. Ini yang menyebabkan mereka masih terisolir. Kemudian di Kecamatan Bingka ada 3 desa, Serule dan beberapa desa. Ini roda 2 juga sulit sampai hari ini. Ya. Begitu Mas Jose. Ya, Pak Heli, kembali lagi soal berbicara mengenai kegiatan belajar mengajar. Bagaimana dengan monitoring dari pemerintah kabupaten soal ketersediaan tenaga didik? Dalam hal ini apakah semua guru di wilayah Aceh Tengah ini sudah bisa kembali mengajar atau beberapa di antara mereka itu juga masih terdampak bencana dan mungkin wilayah Aceh Tengah butuh tenaga pendidik tambahan dari relawan?
Kalau sampai hari ini kita masih butuh, karena ada beberapa desa yang tidak bisa dilewati dengan jalur 2, tetapi kami melihat kemarin ada 2 guru, yang mana beliau tugasnya di jauh dari tempat asal, salah satu Kampung Umang. Ini kita rekomendasikan dia tetap di Kampung Umang, tidak perlu di tempat dia mengajar awal. Ini kita buatkan SK-nya sementara, agar desa Umang itu kan relokasi dia, dari desanya relokasi ke daerah yang lain, tapi guru dan bidan desanya masih tetap mengajar di situ, meskipun secara darurat. Kemudian juga kita sudah menginstruksikan hari ini semuanya wajib belajar. Jadi guru-guru yang jauh pun coba difasilitasi. Yang terpenting hari ini adalah tidak ada lagi sekolah yang tidak belajar, meskipun masih dalam keadaan darurat. Jadi harapan kita tenaga relawan hari ini sangat kita butuhkan untuk memberikan edukasi semangat kepada adik-adik siswa dan juga kepada seluruh masyarakat bahwa kita hadir, dan ini insya Allah kami melihat ada beberapa relawan yang hadir untuk masyarakat kita. Ya Pak Haili, bolehkah dielaborasi lebih lanjut terkait dengan implementasi kurikulum darurat ini? Kita menyampaikan kepada masyarakat dan adik-adik, juga kepada ada Kakan Kemenak, pada kepala cabang dinas. Ini kalau cabang dinas kan SMA, SMK. Kalau jajaran Kemenak itu berarti MIN, MTSN dan MA. Kalau di jajaran dinas pendidikan ada TK, SD dan SMP. Ini juga kita instruksikan semuanya wajib belajar. Meskipun sebagian sekolah yang karena keadaannya tidak memungkinkan, tapi tetap proses belajar mengajarnya sesuai dengan situasi kondisi bahwa masyarakat anak-anak ini tetap sekolah. Dan ini insya Allah semuanya prosesnya berjalan meskipun tidak sempurna pada hari ini. Ya, Pak Haili di sisi lain juga mengingat bahwa di dalam kurikulum darurat, implementasi kurikulum darurat ini, apakah sebenarnya masih ada modul trauma healing begitu ya bagi para siswa-siswi yang merupakan juga korban dampak banjir dan longsor ini? Ya, perlu kami sampaikan memang kita sudah buat tim yang kita siapkan, yaitu ada 6 tim trauma healing. Ini setiap hari bekerja dari satu desa ke desa, dari sekolah ke sekolah. Bahkan ini jangka panjang. Dan juga kita melihat juga ada dari Kemenkes juga hadir, dan beberapa relawan juga dari daerah lain juga hadir. Jadi kita gabungkan. Kita mengharapkan nanti ini paling kurang ada 15 lah tim, sehingga satu hari itu bisa satu tim itu 2 sekolah. Dikali 2 ada 30 sekolah. Kalau 30 sekolah per hari, nah tentu dalam 1 minggu sudah ada beberapa sekolah yang kita berikan trauma healing. Karena ini penting sekali sehingga anak-anak ceria. Di samping itu juga kita menginstruksikan kepada jajaran ulama, juga jajaran Kementerian Agama, Dinas Desa untuk bekerja memberikan edukasi terkait tentang keagamaan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak belajar. Masyarakat mengharapkan itu semua hari ini. Dan insya Allah nanti ini terus kita penuhi, meskipun dengan keterbatasan transportasi untuk masuk ke wilayah di 26 desa yang terisolir. Baik. Begitu Mas Jose. Ya, Pak Haili, terakhir sebagai penutup singkat saja, apa saja bantuan yang saat ini dibutuhkan oleh wilayah Aceh Tengah berkaitan dengan kebutuhan pendidikan? Silakan. Pertama yang kita harapkan adalah buku, kemudian pakaian sekolah lengkap, kemudian juga alat untuk proses belajar mengajar. Tapi yang terpenting dari ini adalah tempat mereka belajar. Hendaknya ada tenda yang layak untuk siswa belajar. Yang kemudian memang yang paling emergensi hari ini adalah jembatan menuju ke akses. Kalau ini belum, ini sulit sekali. Maka juga kita mengharapkan ini kepada Kementerian Pendidikan juga mengharapkan sudah kita usulkan untuk kelengkapan pakaian sekolah daripada anak-anak agar mereka bahagia. Meskipun ini ada beberapa bagian OPD telah memberikan kepada masyarakat. Tapi untuk totalitas kita mengharapkan bantuan daripada pemerintah pusat. Sehingga dengan kehadiran kita menyampaikan ini bantuan dari Bapak Presiden, pakainya sudah sampai, mereka bangga. Karena di sela-sela itu juga mereka menyatakan bahwa Pak Presiden kami ingin sekolah. Kami ingin sekolah itu saja. Itu saja yang diharapkan oleh anak-anak kita. Begitu Mas Jose. Ya, tentu kita berharap juga para adik-adik kita ini bisa mendapatkan hak pendidikan yang nyaman dan juga layak pasca dari dampak banjir dan longsor ini ya. Terima kasih Bupati Aceh Tengah Pak Haili Yoga telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.